Shalom saudara-saudara, selamat datang ke ibadah online kami pada hari ini. Kami senang sekali bahwa ibadah sudah bisa dimulai kembali pada hari Minggu jam 1.30 siang. Anda boleh mengikuti ibadah kami pada hari Minggu, dan untuk mendaftarkan nama saudara silakan menghubungi kantor gereja di nomor telepon 644 55566. Kami juga harus mengikuti protokol yang sudah ada. Scan trace together, pakai face mask, dan cek suhu badan. Doa kami bahwa kita boleh merasakan pekerjaan Tuhan yang luar biasa di kehidupan kita. Mari kita terus bekerja dalam ladang Tuhan untuk menghasilkan buah-buah kehidupan yang lebih baik lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, saudaraku. Saya Marlina Lemoy. Di samping kanan saya J dan Alan. Terima kasih sudah menonton. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu.
Yesus memberkati. Amin. Selamat siang saudara, dan kami senang sekali boleh ketemu saudara di online ibadah. Dan hari ini saya mau sharing tentang penampunan, di mana kita boleh dengar sharing ini dengan topik belajar untuk menampuni. Dan saya akan baca di kitab Efesus, ya, di mana kitab Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32 yang dikatakan di sini adalah segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, perketikan dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling menampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah menampuni kamu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, saat ini kami mau rendahkan hati kami, mau dengar firman-Mu. Tuhan Yesus, bukalah hati kami dan kami mau siap untuk dengar dan kami boleh belajar bersama-sama. Tuhan, tolong setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biar saat ini firman-Mu akan kuatkan hati mereka secara pribadi. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, dalam renungan ini saya mau sharing bahawa firman ini akan mengajar kita untuk tahu tentang kepentingan penampunan. Dan setiap kali ini akan berbicara kepada kita untuk serahkan semuanya luka dan kesakitan ini, dan kita harus belajar untuk serahkan ini semua kepada Allah. Sudah, dan ada 3 hal objektif di sini saya mau sharing kepada saudara untuk mengetahui nilai penampunan. Sementara kita akan dengar firman Tuhan ini, kita akan menilai penampunan ini. Pada saat kita belajar untuk menampuni orang lain, kita akan melihat nilainya. Dan untuk mengajari kita pentingnya tentang penampunan, itu sangat penting. Kalau kita tidak belajar untuk menampuni penampunan ini, adakala dalam isi hati kita itu terus kita merasa kepahitan. Dan juga kita belajar berdoa. Berdoalah pada Tuhan supaya Dia bisa menolong kita untuk menampuni. Sudah, dalam hal ini, dalam pendanduan saya atau introduction, sudah dalam saat poin kehidupan kita di mana bahawa kita harus menampuni seseorang. Ya, itu seringkali akan mengambil waktu dengan cukup lama, dan kita pun tidak tahu berapa lama atau waktu yang begitu cepat juga. Dan kita harap bahawa kalau kita belajar untuk menampuni seseorang, itu ada satu hal yang sangat sulit, adakala sangat sulit buat kita untuk menampuni. Nah, namun melalui penampunan, Tuhan menyembuhkan luka kita yang dalam dan membebaskan kita dari penjara kemarahan, kebencian, rasa mengasihi diri sendiri dan penghinaan diri. Sudah kita lihat sini, pada waktu kita belajar untuk menampuni orang lain, ya, kita akan bebas dari ini semua. Kalau kita simpan kemarahan ini, kita simpan dendam kita, kita sepertinya di dalam penjara, ya. Dan apa yang kita lihat sini, penampunan ini yang kita boleh menggambarkan, ya, bahawa Allah akan membimbing kita untuk dalam perjalanan untuk belajar untuk menampuni orang lain. Dan saudara, kita lihat sini bahawa seorang pengikut Kristus harus mengerti tentang penampunan. Dan di mana di Galatia pasal 6 ayat
ayat 1. Fasa 6 ayat 1 dikatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kependapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dan dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Sudah saat ini kita akan lihat di sini bahwa ada pada waktunya Tuhan menggunakan hal yang mengerikan kita untuk menendang kita dari kesombongan kita. Ya, oleh kerana kita tidak bisa menampuni orang lain, oleh kerana kita merasa suatu kesombongan di sini dalam hati kita. Kita selalu tidak mau mengakui bahwa kita salah. Kita selalu fikir bahwa kita itu benar. Nah, itu adalah semua kesombongan kita. Dan demikian hari ini, bagaimana kita boleh menghasilkan buah yang baik di dalam Kristus kalau kita tidak bisa menampuni orang lain. Kita boleh mengucapkan terima kasih oleh karena anugerah Tuhan Yesus yang menolong kita untuk belajar untuk menampuni. Saya mohon saudara, saat ini kalau sudah punya banyak hal yang sudah rasanya sulit untuk belajar untuk menampuni, biarlah renungan hari ini setelah itu bahwa itu kita bisa menganalisa di mana kita boleh belajar untuk menampuni teman kita, kita boleh belajar untuk menampuni saudara kita, kita boleh belajar untuk menampuni orang yang melukai hati kita. Ya, Tuhan menunjuk kepada kita suatu kehancuran hati kita, brokenness, ya, untuk membawa kita bahwa kita harus sadar bahwa setiap saudara seiman kita adalah citra atau gambaran Allah. Kita lihat di sini bahwa seberapa poin prinsip-prinsip yang di mana kita boleh belajar mengapa Tuhan menunjuk brokenness kita, ya. Dan kita tahu bahwa ini satu hal yang kita harus belajar pada waktu kita belajar untuk menampuni seseorang. Kita akan belajar tentang penampunan Alkitabiah, di mana kita boleh lihat prinsip ini. Prinsip nombor 1 adalah ajar kita untuk menyadari bahwa tidak ada orang yang sempurna. Betul, saudara, kita tidak sempurna. Apa yang dikatakan di kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 20. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tidak pernah berbuat jahat. Saudara, kita adalah orang yang tidak 100% sempurna. We are imperfect. Kita ada orang yang tidak sempurna. Nah, bagaimana kita perlu saling mengerti. Saudara, kata kesempurnaan itu artinya itu bebas dari segala kekurangannya atau cacat. Sudah untuk dengan jujur, kata yang jujur kepada diri kita sendiri. Ya, kita tahu bahwa kita tidak sempurna. Nah, mengapa kita seringkali punya suatu expectation kepada orang lain bahwa sebenarnya bahwa melihat kesempurnaan tentang dari orang lain bahwa mereka juga tidak sempurna. Mereka juga manusia biasa. Ya. Dan di mana kita seringkali lihat bahwa ini adalah satu kebiasaan di mana kita harus selalu minta pertolongan Tuhan, bahwa kita harus ingat di mana Tuhan mengasihi kita tanpa kondisi. Tuhan mengasihi kita dalam waktu seperti apa yang kita yang biasa,
kita adalah orang yang tidak sempurna, tapi Tuhan masih mengasihi kita. Nah, kalau Tuhan bisa menunjuk kasih-Nya kepada kita, orang yang tidak sempurna, apakah kita tidak bisa belajar untuk mengasihi orang yang lain yang tidak sempurna juga? Nah, di 1 Korintus pasal 13 ayat 5 dikatakan di sini bahwa kasih itu adalah sabar, kasih itu adalah murah hati, dan kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya. Suatu terjemahan yang lain dikatakan love hardly notices. Jadi berarti itu dalam bahasa Indonesia dikatakan hampir tidak memperhatikan atau kelihatan, ya, tentang kesalahan orang lain. Ya. Kita tahu bahwa pada waktu kita benci seseorang, kita mulai cenderung untuk hilang perspektif tentang orang itu. Kemarahan, kepahitan, dan luka membuat kita berhenti untuk melihat orang itu adalah manusia. Kita harus belajar untuk mengampuni mereka. Nah, poin yang kedua kita boleh belajar di sini, ajar kita untuk melepaskan hak kami untuk membalas dendam. Saudara, saat ini kita lihat di Roma pasal 12 ayat 19. Yang dikatakan di sini bahwa Roma pasal 12 ayat 19 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Sudah saat kita tahu bahawa mengapa kita perlu melepaskan hak kita untuk membalas dendam. Nah, kita tahu bahawa seringkali ketika orang yang terluka, nah kita seringkali untuk mencari balas dendam. Dan seringkali orang yang melukai kita secara menyedihkan kita, seringkali kita ingin mencari jalan untuk membalas hak kita. Tapi saat ini bahwa kita harus belajar, jangan kita cari balas dendam. Nah, satu saat itu bahwa kita akan lihat bahwa kesakitan ini akan terus ada di dalam hati kita. Dan komitmen yang kita harus tahu bahwa ini kita jangan selalu mempunyai suatu hak yang mengatakan aku mau balas dendam, aku mau balas dendam. Serah ini kepada Tuhan. Ya. Kita tahu bahwa kalau kita tidak melakukan ini, kita serahin kepada Tuhan, kita akan terjerat dalam kepahitan. Sesuatu yang kita menyimpan kepahitan kita, ya. Dan pada akhirnya tu kemarahan dan kepahitan itu sepertinya tak bernilai secara emosi. Nah, suatu hal yang kita katakan, saudara, menurut fakta dari dokter yang katakan bahwa emosi yang tidak sehat, sepertinya kalau orang tidak mau mengampuni orang lain, itu sepertinya bahwa kepahitan ini, kemarahan ini akan makan kita secara hidup seperti sel kanker. Tuhan akan beri kita kekuatan untuk mengampuni orang-orang lain. Nah, semua kebencian dan kepahitan kita terhadap orang-orang yang telah menyakiti kita, ya, di masa lalu tidak akan mengubah masa lalu, dan tentunya juga tidak akan mengubah masa depan. Saudara,
kehidupan kita ini akan jadi berantakan kalau kita tidak mau belajar untuk mengampuni. Masa-masa lalu ini akan terus berjalan dan tidak akan mengubah. Semakin kita lihat orang ini, semakin kita hatinya sakit. Semakin kita pikirkan masalah, semakin kita rasanya sakit. Sepertinya kehidupan kita ini jadi cungkil balik, saudara. Tidak tenang. Ya. Orang yang menyakiti kita itu adalah masa lalu. Nah, itu sudah masa lalu. Dan jangan kita simpan terus. Dan mereka tidak akan terus menerus untuk menyakiti kita kecuali kita memilih untuk memegang kepahitan, kemarahan, dan kebencian ini dalam hati kita. Dan kita harus belajar untuk let go. Serahkan ini semua kepada Tuhan. Serahkan. Saya percaya, saudara, di mana kita boleh belajar di sini. Ya. Nah, seringkali kita lihat contoh ini. Ya. Kalau orang yang rasanya sesuatu yang kebencian, mereka seringkali bilang, "It's okay, I'm fine." Ya, saya tidak mengapa-apa, it's okay. Nah, tetapi kepahitan ini masih di dalam hatinya. Sudah. Kalau kita mau jadi bebas, mau free, kita harus belajar dan kita harus minta Tuhan untuk sembuhkan akar kepahitan kita. Ya. Nah, ketidakpenampunan atau unforgiveness adalah seperti penjara yang gelap dan sepi di mana kita memegang kuncinya. Saudara, kunci itu ada di dalam tangan saudara kita sendiri. Kalau kita mau serahkan kunci ini kepada Tuhan, serahkan pada hari ini, dan kita akan dapat kebebasan. Poin yang ketiga di sini bahwa ajak kita respon kejahatan dengan kebaikan. Saudara, di mana di 1 Korintus 13 ayat 5 kita baca, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya, love keeps no record of wrongs. Sudah, bagaimana kita bisa merespon atau menganggapi hal seperti ini? Secara manusia kita rasanya impossible ya untuk respon kejahatan dengan yang baik. Tapi kita perlu minta pertolongan Tuhan. Jangan kita melakukan sesuatu dan kita perlu kasih Tuhan Yesus untuk memenuhi hati kita. Nah, pada waktu kita minta kasih Tuhan memenuhi hati kita, kita mulai melihat suatu keindahan orang Kristen adalah pengampunan. Sudah boleh lihat the beauty of Jesus, ya, keindahan Yesus, ya. Dan kita tahu bahwa inilah suatu doa yang kita harus belajar untuk berdoa untuk memberkati orang itu yang melukai kita. Dan saya tahu itu sesuatu hal yang tidak mudah. Kalau kita belajar untuk berdoa untuk memberkati dia, kita akan belajar untuk melepaskan ini semua. Dan kita lihat di sini, ketika orang-orang yang terluka di dalam, mereka seringkali melimpiaskan pada orang lain. Kenapa orang ini selalu suka melukai orang lain, membuat orang jengkel, membuat orang kebencian, kepahitan? Itu orang ini sangat terluka. Seperti yang dikatakan, hurt people. Lukain orang terus. Nah, kita lihat bahwa orang yang kepahitan itu akan melukai orang. Soalnya dia rasanya sudah di dalamnya sudah sakit. Ya. Ketika kita harus belajar di sini, pada waktu kita harus belajar untuk mengampuni, kita bukan hanya melihat luka kita sendiri, tapi kita mulai melihat luka hati orang lain juga. Mereka juga pernah dilukai. Ya. Jadi kita harus belajar di sini satu possibility way, satu jalan yang baik. Ya. Kita minta kasih Tuhan.
untuk mengalir dalam hidup kita. Dan itu sepertinya bahwa kasih tidak menyimpan kesalahan orang. Ya, kita akan lihat bahwa saat kita belajar untuk let go, lepaskan semua, memberkati orang yang melukai kita, kita juga belajar seperti minta Tuhan, kasih Tuhan itu bekerja di dalam kita. Ya. Poin yang keempat di sini yang terakhir, saudara, ajar kita untuk fokus kembali pada rencana Tuhan untuk hidup kami secara pribadi. Kita tahu bahwa cerita ini dalam Kejadian pasal 50 ayat 19 sampai 20, di mana ceritanya tentang Yusuf. Ya. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah penggantian Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan masuk melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Sudah kita lihat di sini bahwa satu hal yang mengapa kita perlu fokus kembali kepada rencana Tuhan. Kita lihat di sini bahwa satu hal yang selama kita belajar untuk fokus pada orang yang telah menyakiti hati kita, orang itu mengendali kita. Jadi jangan fokus kepada orang itu yang pernah melukai hati kita. Kalau semakin kita fokus, semakin kita lihat, semakin kita ingat, seperti bahwa mereka itu kontrol kehidupan kita. Ya. Dan ini secaranya bahwa kita tidak bisa melangkah. Ya. Dan kita rasanya tidak bisa lepas dari orang yang bersalah. Ya. Dan kita sepertinya bahwa mulai sepertinya mirip atau merupai seperti orang yang bersalah. Jadi kita lihat bahwa kita harus berhenti fokus pada orang yang melukai kita atau menyakiti hati kita. Sudah, kita harus belajar malah fokus kembali kepada tujuan Tuhan untuk hidup kita. Allah punya rencana untuk kita. Kita harus belajar fokus. Tujuan kita itu yang kita akan melihat bahwa Tuhan punya rencana yang lebih besar daripada masalah yang kita rasa sakit dan apapun kita mungkin hadapi. Kita mulai fokus kepada Tuhan. Belajar fokus kepada Tuhan. Sama seperti Yusuf. Ya. Yusuf, kita lihat bahwa saat dia punya posisi dan kuasa atau otoritas, dan dia bisa hanya melakukan sesuatu kepada abang-abangnya atau kakak-kakaknya. Ya. Dan dia bisa balas dendam dan jual mereka seperti budak. Tapi justru kita lihat bahwa Yusuf mulai mengerti. Dan dia lihat bahwa Tuhan pakai kehidupannya untuk menyelamat keluarganya, saudara-saudaranya. Dan di mana di ayat yang kelima di sini ayat kelima di pasal 45 di kitab Kejadian, yang dikatakan di sini bahwa tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Kita lihat Yusuf punya pandangan yang positif. Ya. Walaupun kakaknya itu melakukan sesuatu yang jahat, tapi ada akhirnya Yusuf melihat itu secara positif. Saudara, hal ini kita belajar. Tahu bahwa Tuhan akan pakai situasi kita yang apapun kita lewatin menjadi baik. Jadi kita lihat bahwa Yusuf, ya, dia serahin semua kepahitan, kebenciannya kepada Tuhan. Nah,
Saya percaya bahawa saudara, it takes time. Itu perlu waktu untuk saudara let go. Ya. Jangan kita hanya terus duduk dan berpegang setiap hari dalam kemarahan kita, kebencian kita. Dan kita tahu bahawa semakin kita pegang kemarahan atau kebencian yang orang lain melakukan ini kepada kita, biarlah hari ini kita belajar di sini bahawa dengan 4 poin yang saya sudah beri saudara, prinsip-prinsip ini, kita belajar bahawa ini semua akan menajari kita bahawa kita tahu bahawa kita tidak sempurna. Kita harus fokus kepada Tuhan. Kita harus melakukan sesuatu yang jangan balas dendam. Ya. Dan sudah dalam kesimpulan saya di sini bahawa kita lihat di sini Tuhan menunjukkan kepada kita kehancuran hati kita, our brokenness, bahawa saudara seiman kita adalah citra atau gambaran Allah. Mereka juga sama seperti kita. Ya. Nah, demikian hari ini mari kita izinkan Tuhan melayani kita. Ya, secara pribadi pada saat kita datang kepada Tuhan. Ya. Izinkan Tuhan menyingkiri semua hal ini. Nah, 3 poin diskusi di sini saya mau serahkan kepada saudara saat ini. Ya. Poin yang pertama yang kita belajar untuk diskusi dan sudah boleh pause dan sudah boleh lihat apa yang sudah mau berbicara, sudah boleh lihat dalam diskusi ini. Poin yang pertama, manakah dari 4 langkah ini yang paling sulit bagi anda? Mana yang paling mudah? Sudah akan lihat poin-poin yang kita sudah belajar dan sudah renungkan kembali. Nah, poin yang kedua di sini, kapan anda mencuba membalas dendam daripada menyerahkan balas dendamnya kepada Tuhan? Apa yang anda pelajari dari situasi ini? Kita belajar. What is the difficult challenge yang kita lihat? Poin ketiga, kapan anda berespon atau menanggapi kejahatan dengan kebaikan? Bagaimana situasi itu terjadi? Apa yang kamu pelajari? Kita akan siap saat ini dalam perjuangan suci. Saudara boleh pause sebentar dan sudah boleh siap roti dan air anggur, dan pada waktu sudah ready, sudah boleh klik kembali video ini dan sudah boleh ambil perjuangan suci ini bersama-sama. Saya akan baca di kitab Lukas pasal 22 ayat 19-20 yang dikatakan bahawa lalu Yesus mengambil roti dan mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka dan katakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan aku. Dan kemudian dia katakan bahawa demikian juga dibuat dengan cawan sesudah makan. Dia berkata, cawan ini adalah melambangkan perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Mari kita berbuat roti dan cawan ini dan kita akan ambil bersama-sama. Tuhan, Kau memberkati roti dan cawan ini Tuhan. Biarlah saat ini kami siap untuk ambil perjuangan suci. Kami minta bahawa Engkau tolong setiap anak-Mu Tuhan. Apa yang kami sudah dengar firman-Mu, kami mau belajar Tuhan. Ampunilah kami Tuhan dari semua pikiran yang tidak benar Tuhan. Tolong kami, beri kami kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan roti ini melambangkan tubuh Yesus. Mari kita makan roti ini bersama-sama. Cawan ini melambangkan darah Yesus. Oleh kerana bilu-bilu Tuhan Yesus Kristus, kita dapat kesembuhan. Kita juga tahu bahawa Tuhan akan sembuhkan penyakit kita. Tuhan akan pasti menolong kita dan kita sudah dapat kemenangan. Mari kita minum cawan ini bersama-sama. Mari kita berdoa, saudara. Yesus, terima kasih buat hari ini. Engkau sudah menolong setiap anak-Mu. Biarlah Tuhan, kami boleh hidup dalam kemenangan
Tuhan, tolong setiap anak-Mu untuk belajar, untuk mengampuni. Dan kita tahu Tuhan bahawa kita adalah orang yang tidak sempurna dan kita lemah. Tuhan, kuatkan isi hati kita. Kuatkan hati kita Tuhan. Biarlah kami mau belajar Tuhan untuk mengasihi saudara kami, keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku, kasih Tuhan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku, tiada terhitung. Pertolongan-Mu tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku.
Terima kasih saudara-saudara yang sudah mengikuti ibadah online kami pada hari ini. Doa kami, firman Tuhan senantiasa menguatkan kita semuanya. Persembahan adalah salah satu worship yang kita bisa beri kepada Tuhan. Jika kita memberi dengan sukacita, Tuhan juga akan memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Jika Anda ingin memberikan persembahan, silakan scan QR Code yang tertera berikut ini. Jika Anda ada permohonan doa, Anda juga boleh scan QR Code pada yang berikutnya. Doa kami, Tuhan Yesus selalu bersama Anda dan memberkati kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.